kasir, Grace memaksa untuk membayar barang belanjaannya sendiri walaupun Mario sudah mengeluarkan black card dari dompetnya. Di kasir, Grace memaksa untuk membayar barang belanjaannya sendiri. Meskipun Mario telah mengeluarkan black card dari dompetnya, Mario akhirnya mengalah untuk menghindari konflik di keramaian. Setelah membayar semua barang belanjaannya, Grace meninggalkan kasir menuju parking, namun tujuannya bukan ke mobil Mario. "Mau kemana, Grace?" "Mobil kita di sana," kata Mario, menahan lengan Grace agar berhenti, menoleh dan menatap kesal pada Mario. "Lepaskan aku, dan biarkan aku pulang sendiri. Kamu tidak perlu ikut." "Sebaiknya kamu pulang saja," ucap Grace sarkastis. Menolak Mario, Mario menghela nafas dan mencoba menjelaskan, "Soal yang tadi kau salah paham. Ayo, mari ke mobil, dan kita pulang. Setelah di apartemen nanti, aku akan menjelaskan semuanya." Namun, Grace menolak dengan keras, membuat Mario bersikap tegas. "Kita sama-sama lelah, Grace, dan kumohon jangan kekanak-kanakan seperti ini. Masuk ke mobil dan kita pulang sekarang," tegas Mario dengan suara yang tak ingin dibantah. Grace menelan saliva sambil menatap lekat pada Mario. Ia tampak terkejut mendengar nada tegas pria itu, karena selama kedekatannya dengan Mario, ia belum pernah melihat pria itu berbicara dengan nada seperti barusan. "Ayo, jangan sampai kita menjadi pusat perhatian di sini," tambah Mario karena Grace tak bergeming. Grace menghela nafas panjang. Ia mengalah kemudian membawa langkah menuju mobil Mario dan membiarkan troli yang berisikan barang-barangnya diambil alih oleh pria itu. Grace masuk ke dalam mobil duduk yang nyaman di atas kursi, namun dengan perasaan dongkol. Sementara itu, Mario tengah memasukkan barang belanjaannya ke dalam bagasi mobil. Setelah itu, Mario segera menyusul Grace dan duduk di kursi sampingnya. Kemudian, ia memacu mobilnya meninggalkan tempat parkir supermarket dan menuju kembali ke apartemen. Tak lama kemudian, mereka tiba di apartemen. Selama perjalanan, keduanya tetap hening tanpa sepatah kata pun. Atas permintaan Mario, Grace naik ke lantai atas karena Mario menolak untuk membiarkannya mengangkat barang belanjaannya. Grace tidak memprotes, melainkan patuh, dan melangkah menuju lift untuk naik ke lantai tempat unit apartemennya berada. Beberapa menit kemudian, mereka memasuki apartemen. Ellie segera mengambil alih barang-barang belanjaan mereka, sementara Arvin tertidur. Sepertinya mereka sedang bertengkar. Batin Ellie ketika tanpa sengaja melihat ekspresi wajah yang tidak biasa dari Grace. Biasanya, saat Grace masuk ke apartemen, dia selalu tersenyum padanya dan menyapanya. Namun kali ini Grace terlihat berbeda. Ellie menyimpulkan bahwa Grace sedang bertengkar dengan Mario. Semoga mereka baik-baik saja, tambah Ellie dalam hati, berharap agar situasi antara Grace dan Mario dapat terselesaikan dengan baik. Belakangan ini, melihat kedekatan antara Grace dan Mario membuat Ellie merasa senang. Sebelumnya, Ellie tidak pernah melihat Grace dekat dengan pria lain selain Danis, asisten Axel, dan hubungan mereka pun hanya sebatas teman. Sementara di kamar, Grace dengan langkah mantap hendak menutup pintu, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Mario, dengan gesit menghalangi celah pintu dengan sebelah kakinya. "Menyingkirlah, Rio. Aku mau istirahat," desis Grace. Suaranya penuh dengan ketidaksenangan, sambil menatap pria itu dengan wajah tak bersahabat, matanya berkilat penuh kekesalan. "Aku tahu kau lelah, tapi aku tidak percaya kalau kau mau istirahat," ucap Mario dengan suara tegas. Ia mengabaikan tatapan kesal dari Grace dan dengan nekat mendorong pintu hingga terbuka lebar. Dengan langkah mundur, Grace memberi ruang pada Mario dan tanpa sadar memberinya kesempatan. Mario memasuki kamar dengan gesit, membiarkan pintu tertutup di belakangnya sebelum ia mengunci pintu tersebut. Dengan senyum menantang, ia menatap Grace yang terkejut pintu yang tertutup rapat. Grace mendesah kasar sambil membalik posisi tubuhnya, langkahnya berat menuju ranjang. Dengan gerakan kasar, ia melemparkan tas di tangannya ke atas ranjang sebelum melangkah menuju sofa yang tersedia di dekatnya. Sementara Mario masih berdiri di tempat, matanya fokus pada Grace.
mengamati setiap gerakan yang dilakukannya. Dalam hatinya, Mario tersenyum puas melihat ekspresi cemburu yang terselip di wajah Grace. Dengan senyum tipis, ia menyadari betapa pentingnya dirinya bagi wanita di hadapannya. Grace menjatuhkan tubuh lelahnya di atas sofa. Mario, dengan langkah mantap, mendekatinya dan duduk dengan gagah di samping wanita itu. Cemburu? Tanya Mario langsung pada intinya, tanpa basa-basi sedikit pun. Matanya menatap tajam ke arah Grace, mencari jawaban dari ekspresi wajahnya yang terkejut. Seketika, Grace langsung menoleh dan menatap tidak suka ke arah Mario. Ekspresinya penuh jengkel saat melihat sikap santai yang ditunjukkan oleh pria itu. Cemburu? Aku? Tunjuk Grace pada dirinya sendiri dengan ekspresi tak percaya yang terpancar jelas dari wajahnya. Mario mengangguk pelan sambil menjawab, dengan nada yang tenang, tetapi matanya penuh dengan kepastian yang tidak bisa disangkal. Grace memutar malas kedua bola matanya. Tentu saja tidak, jawabnya dengan suara ketus sambil memalingkan wajahnya dengan kasar dari Mario. Lagi pula, memangnya kau siapa sampai aku harus cemburu? Tidak usah bersikap seolah-olah kamu itu penting bagiku. Tambahnya tanpa melihat Mario, suaranya masih terdengar tajam. Aku tahu kalau aku bukan siapa-siapa bagimu, dan aku bertanya seperti tadi atas dasar keingintahuan, Grace. Sikap anehmu yang menimbulkan pertanyaan seperti tadi, ucap Mario dengan suara lembut, tetap fokus menatap Grace dari arah samping, mencoba mengerti perasaan wanita di hadapannya. Seketika Grace mengalihkan pandangannya pada Mario. Ekspresinya mencerminkan ketidaksetujuan atas asumsi yang baru saja dilontarkan oleh pria itu. Sikapku biasa saja, tidak ada yang berubah. Dan soal tadi di supermarket, aku meninggalkanmu karena aku tidak ingin mengganggu waktumu bersama wanita tadi. Grace menjeda sejenak sebelum melanjutkan, yang entah itu sahabatmu, kekasihmu, atau mungkin mantanmu. Aku tidak peduli siapa dia. Yang jelas, aku tekankan sekali lagi padamu, aku tidak cemburu, Rio. Terus kenapa marah-marah kalau tidak cemburu? Tanya Mario dengan suara tenang, tetapi matanya penuh dengan keingintahuan dan sedikit keheranan. Aku tidak marah. Kamu ini kenapa sih? Kesal Grace semakin terpancing emosi oleh sikap santai Mario. Kemudian, dengan gerakan tegas, Grace hendak berdiri dari duduknya. Mario menahan lengan Grace. Urusan kita belum selesai, ucapnya serius sambil menggenggam telapak tangan Grace. Mario menatap wajah cantik itu dengan penuh perhatian. Kita selesaikan dulu urusan yang belum selesai. Cemburu atau tidak, peduli atau tidak, itu terserah kamu, tapi aku tetap ingin menjelaskan, ucapnya sambil menatap serius ke kedua mata Grace. Grace terpaku. Namanya Rose, dia adalah teman lama. Kami hanya berteman dan sudah cukup lama. Mario menjeda sejenak sebelum melanjutkan, dia memang seperti itu kalau bertemu denganku. Apalagi kalau melihat aku bersama wanita, meskipun bukan kekasihku, dia selalu menyebalkan. Sorot matanya menunjukkan kejujuran dan ketegasan dalam penjelasannya. Grace terdiam, mendengar cerita Mario dengan seksama. Sering bersama dengan wanita tetapi bukan kekasihnya? Itu artinya jalang, batinnya dengan rasa tidak suka yang semakin menguat. Grace mendesah pelan dan menarik paksa tangannya dari genggaman erat Mario. Namun pria itu tetap enggan melepaskannya. Tolong jangan berpikir yang bukan-bukan. Aku tidak ingin hanya karena masalah sepele seperti ini membuat hubungan kita berubah. Terlebih lagi kau, Grace, ucap Mario dengan suara yang penuh kejujuran. Hubungan apa? Kita tidak memiliki hubungan apa-apa, Rio, protes Grace dengan suara penuh ketidakpercayaan. Kalau begitu, mari kita berkomitmen agar tidak ada lagi kalimat, kita tidak memiliki hubungan apa-apa, ucap Mario dengan serius. Matanya menatap tajam ke arah Grace, mencoba membawa klarifikasi dalam hubungan mereka. Dek, jangan lupa tonton bab selanjutnya ya. Terima kasih.